Oh, bisa. Kapal ada sebalik orang. Malah Farol. Oh, ini Farol yang ngechat tadi ya? Yang ada bagus, sampai pindah, pindah air. Oke, kita start aja. Yang untuk pertama, kita bakal bahas tentang apa sih tadi? Deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif. Tulisan abang jelek enggak kalau di HP? Atau terlampau ketek? Boleh bang, Jelek, Met? boleh bang, Ah, ada jelek soromit dah. boleh ya bang. Oke, sekarang. Nah, yang untuk deduktif dan induktif, eh patang kok, abang bagi tiga sama kawan-kawan gitu. Bagi tiga konsepnya gitu. Untuk pertama, itu konsep kayak cara teman-teman ngambil kesimpulan. Yang kedua, itu konsep tentang istilah-istilah gitu kan, atau kata-katanya. Jadi yang pertama kok kayak cara kesimpulan dan rumus-rumusnya. Yang kedua kok teman-teman pahami makna dari istilah-istilah atau katanya. Nah, terakhir tuh teman-teman paham tentang bahan nyebutnya ya, kayak di fase akhirnya kayak yang ketika lah majemuk gitu, ketika poin satu dan kedua itu lah digabung gitu, kayak abang nyebutnya itu ada nanti bahasa kalimat positif negatif, terus ada bahasa tentang apa sih, apa petangnya, denge bang doh, intinya petang ada P sama K sih, partikular ya, partikular, partikularku yang bagian, oh universal dan partikular. Nah, itulah yang bakal kita kita apa sih? Kita ulik-ulik kita. Jadi untuk poin satu, dua dan tiga, ketika kawan-kawan lah dapet bahas si caronyo gitu kan, bahas si konsep finalnya gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk ke soal saya gitu. Nah, nanti paling ngeband contohan ya untuk pemakaian di salah satu soal atau dua soal gitu. Untuk yang pertama, itu cara kesimpulan dan rumusnya gitu. Nah, deduktif dan induktif kok kan yang soal yang paling sering masuk ya. Oh, Rara. Oh iya, Ra. Izin bergabung abang dan teman-teman semua. Boleh, boleh. Nah, yang untuk cara kesimpulan dan rumus ini sederhananya Giko saya gitu. Andai nih, jadi kalau dalam rumus tuh ada tiga tuh. Ada namanya tuh kayak P, Q, terus Iko P, maka hasilnya Q. Tahu Iko nggak sih? Terus B Iko kayak P, Q, terus sih di situ lingkaran Q ya, lingkaran P. Nah, yang terakhir tuh P, Q, Q, R, maka jawabnya P, R. Nah, itu rumus gitu, rumus yang kita pakai gitu. Tapi banyak kok sebenarnya rumus-rumus lain yang bakal banyak terpakai gitu. Contoh, ada loh kok yang kampe tuh kayak ada eh apa sih namanya, kayak sama dengan, kalau artinya kalau X tambah 2 tuh sama dengan 2 tambah X gitu. Kalau di situ ada loh gitu. Contoh ya, P maka Q itu padanan sih bahasanya. Lingkaran Q maka lingkaran P, dan terakhir sama Jo P dan lingkaran Q. Benar nggak?
Koreksi ya, abang emang nggak pakai buku ajarnya gitu. Kalau tahun Patang tuh masih ada buku udah kayak abang gitu. Tahun kini itu kebetulan bukunya abang tinggal di kawan-kawan sadonya gitu. Makanya kayak sebelum belajar Iko, Patang abang minta fotoan soal-soalnya sama si Nala gitu. Nala tolong fotoan dong Nala gitu. Jadi bentuk-bentuk Iko atau simbol-simbol Iko perlu teman-teman pahami gitu. Jadi selain ada yang namanya tuh kalau atau gitu. Atau kok kira-kira simbolnya gitu. Ada yang tahu nggak kawan-kawan? Apakah bentuknya N? Jadi simbolku ada N ya. Ada N C, ada U C, ada Iko C, tanda panah ada, tanda panah dua C. Terus terakhir ada tanda tanda apa tang ya? Lupa lah bang, ada yang baru. Nah, kira-kira kalau atau kok tandanya A gitu. Iko kayak kata hubung abang nyebutnya. Jadi di dalam rumus kalau teman-teman perhatiin itu kata hubung yang kita gunakan tuh selalu jika maka kalau Nia membawa ke rumus. Tapi kadang di soal itu ndak selalu keluar tentang jika maka. Ada yang pakai dan gitu, ada yang pakai atau gitu. Nah, maka teman-teman bisa gunain iko dan merubah bentuknya ke jika maka. Jadi kalau atau ini simbolnya kan u iko gitu. Nah, pemakaiannya teman-teman harus paham kok. Atau tuh bilo sih dipakai gitu. Kalau dulu Patang di kelas offline tuh abang emang detail menjelasin gitu. Mbak Asi rumus kok datangnya dari ma gitu. Asi definisi atau kok, Asi definisi dan, apa sih definisi jika maka gitu. Dan jika dan hanya jika gitu. Atau tuh kurang lebih sama kayak Din nih. Tolong beliin lah abang atau tolong umumin di grup. Enggak deng, kayak gitu salah. Din, tolong beliin abang pensil atau pena gitu. Jadi kata hubung abang tuh make atau nih. Terus tiba-tiba Dinda pe ke kadai dibelinya pensil gitu kan. Datang ke abang, bang kok pensil yang abang suruh beli tadi gitu. Terus nanti kita ngecek bener nggak Dinda kok menangkut instruksi dari abang. Kira-kira bener nggak Din? Kalau abang suruh beli pensil atau pena gitu. Dan Din cuma beli pensil dan datang ke abang, kok bang, kok pensil yang abang suruh beli tadi gitu. Benar, Bang. Benar ya? Ya, Karena Bang. atau itu cukup salah satu gitu. Nah, kalau dan misalnya, dan kok A simbolnya. Min, A simbol dan kok Min. Dan Niko simbolnya yang kayak M Niko gitu. Oh, Jadi kayak misalnya Bang suruh kami Min ya, untuk hari Sabtu besok, insya Allah berada di kampung tuh Min. Amit, tolong tiba di bawa De Amit, si Hasbi dan Naila gitu. Tuh Amit datang ke kampung hari Sabtu besok. Honda Amit de Cie-nya yang terbawa De Amit cuma Nailanya. Betul nggak apa yang menangkok Amit gitu, apa yang abang sampaikan gitu? salah Salah ya, karena abang minta tolong sih bawaan si Naila dan Asbi gitu. Nah bang. itu kalau pemakaian dan gitu. Kemudian yang paling sering tuh jika maka. Jika maka. Nah itu sebenarnya lebih cukup kompleks ya untuk jika maka kok. Kapan sih pemakaiannya gitu kan? Nah garis singkatnya, secara garis singkat kayak ikos ya. Kalau abang gambaran eh misalnya ya, pernyataan abang kayak, jadi teman-teman dalam soal iko perlu ngebedain kok. Pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Itu rumus pertamanya gitu. Jadi kalau abang biasanya mengambil bahwa dalam suatu soal bisa jadi dua pernyataan, paling banyak tiga pernyataan. Kayak Iko, kayak yang A kok. Iko terdiri dari satu dan dua pernyataan. Nah, dalam pernyataan Iko, sorry, apa ya? Nah, dalam pernyataan, hmm, oh, katanya ya.
Nah, dalam pernyataan, enggak, Deng. Dalam soal ya, mulai dari soal. Dalam soal, wait, hmm, sekolah. Oh, enggak jelas. Pelajaran, pelajaran. Dekarano katanya. Nah, dalam soal, sekarang, itu dalam soal deduktif dan induktif kok terdiri biasanya ada dua atau tiga pernyataan. Anggaplah ini ada dua pernyataan, pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, dalam pernyataan satu Iko contohnya ya, itu ada satu kata hubung gitu. Oke kan? Jadi di dalam satu pernyataan itunya punya kata hubung. Nah, ada pernyataan kedua itunya punya kata hubung gitu. Nah, kurang lebih kayak iko lah gambaran awak gitu. Jadi ada satu soal, kemudian teman-teman identifikasi dulu pernyataan, kemudian dan teman-teman identifikasi dulu kata hubungnya. Yang paling bisa kita masuk ke dalam rumus, ini kan enggak seru ya belajar belajar rumus padanya deduktif-deduktif gitu. Tapi percayalah gitu. Ketika kawan-kawan dapet eh central of view-nya gitu kan, dapat sebenarnya kayak rumus capeknya gitu ya. Karena jebakan untuk soal deduktif dan induktif kok, soal tuh bisa diselesaikan sama logika gitu. Tapi hati-hati gitu. Waktu teman-teman buat ngerjain berpikir dengan logika, itu bisa bang pastian pasti lebih dari 1 menit gitu. Beda sama kawan-kawan kalau orang ngerjain pakai rumus, itu sat-sat lah istilahnya gitu ya. Nantilah kita buktikan. Cuman kan pembuktian kemarin kan teman-teman selalu benar ya pakai logika gitu. Nggak masalah deh bang gitu. Yang penting caranya saya. Tapi yang dikata ada cara yang lebih cepat untuk menghemat waktu. Karena semakin sering teman-teman TO pasti sadar gitu. Untuk satu soal teman-teman cuma waktu 1 menit gitu. Nah jika maka ini tuh abang nyebutnya kayak ayah. Kayak anggaplah abang punya pernyataan. Siapa sih yang disikol? Wait. Hmm, Misalnya kah, kayak Rara nih, Rara Marisa, jika Rara belajar dengan rajin, oke kan? Jika Rara belajar, artinya jika Rara belajar belajar untuk persiapan UTBK, maka Rara lulus di kampus impian. Nah, ini abang nyebutnya pernyataan. Karena masih belum soal. Soal itu pasti ada pernyataan lainnya supaya bisa jadi soal. Nah, anggaplah berarti ini ada pernyataan. Jika Rara belajar, maka Rara lulus. Perhatian, di dalam pernyataan, teman-teman identifikasi. Asik kata hubungnya, ternyata maka gitu. Nah, dari maka kok, teman-teman baru mainkan kok. Untuk mendalami jika maka kok kayak A gitu. Contoh, andai kata Rara belajar gitu kan. Jadi, abang biasanya ya, dalam pernyataan yang memiliki kata hubung kok, selalu abang pilah jadi dua tiap pernyataan kok. Ada yang nyebutnya bagian pertama atau bagian asal, bagian hulu ya. Dan asal, terus ada yang bagian hasil gitu. Penyebab gitu. Sebab, enggak sih. Sebab, enggak loh. Pokoknya itu sih ya bang nyebutnya asal dan hasil. Misalnya gini, kalau teman-teman bayangin ayam sama telur gitu kan. Ada mah yang sempat tren patang kayak masih yang dulu telur pada ayam gitu. Nah, itulah dalam tiap pernyataan tuh teman-teman identifikasi masih yang lebih dulu gitu. Logikanya gitu. Menurut kawan-kawan, mah yang dulu kondisi Rara belajar atau kondisi Rara lulus? Apakah Rara lulus dulu baru belajar ataukah Rara belajar dulu baru Rara lulus? Nah, teman-teman harus identifikasi tuh mah yang asalnya, mah yang hasilnya. Kalau berdasarkan soal iko, yang asalnya tuh si Rara belajar, hasilnya baru si Rara lulus. Nah, di soal-soal itu ndak selurus jika maka saya percayalah. Terlebih UTBK ya.
Jika makase kalau kita gunaan di IKTBK itu terlalu gampang tuh soalnya. Makanya di UTBK yang sering muncul tuh adanya make apabila, adanya cuman make koma. Nah, itu teman-teman perlu pahami gitu. Oh, iko soal kok. Masa sih pernyataannya gitu. Oh, kok pernyataan asli yang dipakai kata hubungnya gitu. Apakah bisa masuk ke rumus atau tidak gitu. Oh, ini pakai kata hubung kok. Baru perhatiin di penghubung kok pasti ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan kok adanya menghubungkan asal cie, adanya menghubungkan hasil cie. Teman-teman identifikasi tuh mana yang asal, mana yang hasilnya. Oke, setelah dapat asal sama hasil, biasanya itu abang misalkan yang paling gampang sih. Berarti kalau Rara belajar, anggaplah Iko B. Nah, wait. Anggaplah Rara belajar koinyo B, kemudian maka tadi simbolnya Iko, tanda panah, Rara lulus gitu kan. Baru nanti teman-teman main logika kok dalam kebenaran dari dia tuh ada namanya tabel kebenaran. Misal, kalau Rara, oh seru nih, ada pakai Rayhan. Boleh kira nih, coba ada yang pengen ditanyain? Nggak kedengar suaranya sama bang. Jadi nanya kira nih, enggak. Halo, halo. Nanti kalau dia bang nggak kedengar, kalau apa nanti chat aja atau resen lagi aja ya. Nah, jadi untuk tabel kebenaran, jadi selain atau tadi teman-teman lah paham kok maknanya gitu, dan teman-teman lah tahu. Nah, kalau jika maka kok kayak gitu. Jadi misal kok ada Rara belajar, abang simbolin R, maka Rara lulus L. Misalnya kok Rara ini belajar, artinya Rara kok belajar, tapi Rara ndak lulus doh. Benar ndak? Atau sesuai ndak kondisi pertama Eko dengan pernyataan abang gitu? Kira-kira sesuai ndak? Nggak sesuai. Artinya salah untuk kondisi pertama, Pak. Beda sama kondisi kedua. Ketika Rara belajar dan ternyata Rara lulus, kita balen ke pernyataan kita. Sesuai nggak gitu? Sesuai. Karenanya mendukung gitu. Oke. Rani orang mana, Ran? Halo, halo. Rani orang mana ya? Orang... Nggak kedengar suara Ran. Coba di WA, di chat lagi. Orangnya orang mana? Nah, yang untuk kondisi kedua itu benar gitu kan. Dia mendukung pernyataan gitu. Ketika Rara ketika ketika Rara belajar, Rara lulus gitu. Nah, untuk kondisi ketiga, Rara nggak belajar dan Rara nggak lulus kuliah. Mana aset kucuk? Benar nggak pernyataan kita yang ketiga kok kita? Mana asetku? Aku mau cari aset. Nah, itu masih benar karena Rara nggak belajar, maka Rara tak lulus gitu. Nah, terakhir nih, kalau Rara itu nggak belajar tapi Rara lulus, itu di kondisi jika maka dia benar. Jadi yang oh salah deh, Iko salah. Ini salah yang kondisi ketiga ya. Dia udah lah nggak belajar dan nggak lulus, maka dia nggak. Oh, orang Medan bang baru pindah ke Padang. Oke oke. Nah inilah kondisi kalau jika maka gitu. Kalau nggak paham langsung tanyain aja itu, jangan ditantan gitu ya, yang kayak. Oh iya Rah, gimana Rah? Oh, halo Bang. Ah halo.
Ada suara Ara, Bang. Iya, masuk 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 suaranya Ra. Ara mau tanya, itu yang untuk nomor 3, kenapa kan kata Abang, dia nggak belajar dan dia nggak lulus, itu nggak benar. Kenapa itu, Bang? Kenapa nggak dibenarkan? Kan dia nggak belajar dan dia nggak lulus. Bukankah itu benar atau kenapa Abang bilang nggak benar, Bang? Oh, Ara oke, mau oke. tahu gitu. Boleh, Masih ya, boleh. Bang? Nah, sip, sip. Abang nggak terlalu ingat ya detailnya apakah benar atau enggak, tapi kita coba lihat bentar ya. Tabel kebenaran. Makasih ya, Ra, udah nanya. Tabel kebenaran jika maka. Oke, wait. Oh, benar, Deng. Sorry, sorry. Benar-benar. Makasih ya, Ra, udah diingetin. Nah, untuk yang jika kondisi tiga ini ya, Abang Rara lagi ya. Kalau si Raranya nggak belajar dan Raranya nggak lulus, itu kalau kita balikin ke pernyataan, itu benar berdasarkan apa yang diminta pertanyaan. Abang mikirnya tadi gini, Bora. Oh, kalau dia nggak belajar, dia Abang minta pernyataannya itu Rara belajar maka Rara lulus gitu. Abang mikirnya tadi harus dikerjain gitu, baru dia benar gitu. Sorry, sorry. Ini kondisinya benar ya. Nah, jadi dari jika maka ini eh, ada kondisi-kondisi yang kayak sebelum kita mulai main di rumus, teman-teman paham dulu nih jika maka ini gimana gitu loh. Jadi kalau kondisi pertamanya Rara dia belajar tapi dia nggak lulus, maka nggak sesuai dengan kondisi gitu, nggak sesuai dengan pernyataan gitu. Kalau dia belajar dia lulus sesuai, dia nggak belajar maka dia nggak lulus itu juga sesuai. Tapi yang anehnya yang sering kejebak itu yang di empat nih. Dia nggak belajar tapi dia lulus itu masih benar sesuai pernyataan. Nggak boleh dibalik ya. Nah, yang untuk kalau teman-teman udah paham, untuk jika dan hanya jika itu cukup jarang ya masuknya ya. Untuk jarang masuk. Jadi kita nggak terlalu bahas ini gitu. Intinya kalau jika dan hanya jika itu kondisinya, wait, dia simbolnya kayak gini nih. Kayak misal ya, kita bakal belajar malam hari jika dan hanya jika abang ada paket gitu. Kan nggak ada paket kan nggak bisa belajar gitu. Jadi kondisi yang benar sesuai pernyataan tuh cuma dua gitu. Kalau abang nggak ada paket, kita belajar, itu benar sesuai pernyataan. Tapi kalau abang nggak punya paket dan kita nggak belajar, itu benar juga sesuai pernyataan. Yang salah itu kalau abang punya paket, tapi abang nggak belajar. Ataupun sebaliknya, abang nggak punya paket, tapi abang belajar. Itu salah di kondisi jika dan hanya jika itu. Jadi, eh terakhir untuk pengantar, ada yang namanya itu kayak universal dan partikular. Kebanyakan itu kayak gini nih. Kalau kita bahas universal ini, teman-teman perlu kayak eh apa ya namanya? Kayak gini ya. Semua dengan ada itu salah satu pasangan kata ya. Pasangan kata yang ketika kita pasangin semua ini beda maknanya dengan ada gitu. Ataupun ya ini semua dengan beberapa deh. Beberapa. Nah, beda adanya halnya dengan ada dan tidak ada. Oh, ini enggak juga. Semua itu partikularnya itu beberapa. Oke. Nah, universal ini lebih kayak kalau di diagram Venn tuh kayak gini ya. Semua manusia di muka bumi bernafas dengan apa ya? Dengan paru-paru. Nah, enggak ada tuh manusia yang misalnya di kutub utara manusianya bernafas nggak pakai paru-paru kan nggak ada. Nah itu yang kita sebutnya dengan semua atau universal gitu. Artinya mutlak kejadiannya gitu. Nah partikular pakai beberapa ini kondisinya kayak beberapa peserta Zoom yang hadir malam ini itu gendernya wanita gitu. Karena kan ada beberapa yang lain itu laki-laki gitu. Nah kondisi yang kedua, yang perlu teman-teman tahu juga itu positif sama negatif.
Contohnya gini, Abang nyebut positif ini kayak kondisi kalau jika Rara belajar maka Rara lulus. Nah, tapi kondisi negatif Abang, kalau Abang sebutnya kalau apa ya, ingkaran dari P maka Q. Oh, cowok. Oke, oke. Salah, men. Ah, kayak kalau teman-teman sebenarnya bisa, ada yang tahu nggak ingkaran dari P maka Q? Lingkaran P maka Q adalah P dan bukan Q. Oke. Oh nih ya. Kalau ingkaran ada satu lagi rumus ya. Oke. Ingkaran P maka Q itu kita balik. Jadi hasilnya itu bakal sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q atau kebalikannya ingkaran P dan Q itu ingkaran P, oh kebalik, ini dan, ini atau, ini atau, ini dan. Kalau ingkaran dari P maka Q itu sama jo ingka P, ingka dan ingkaran Q. Oke, ini sering kepake juga. Sorry lupa bang sampean. Jadi kalau positifnya itu jika Rara belajar maka Rara lulus. Positifnya itu kayak gini ya, P maka Q. Berarti kan negatif dari kondisi kita kan Rara tidak belajar. Nah ini yang sering salah ya, sering keliru ya. Kalau misalnya abang mikirnya jika Rara belajar maka Rara lulus. Berarti negatifnya jika Rara tidak belajar maka Rara tidak lulus. Nah enggak, Kak. Enggak sesimpel itu kita. Kalau dia ndak pakai kata hubung kalimatnya atau katanya gitu, jika Rara belajar gitu, itu positifnya. Negatifnya langsung saya Rara tidak belajar gitu. Tapi kalau lah pakai kata hubung kalimatnya dan kita pengen cari negatifnya, maka teman-teman jangan ndak boleh nanggung-nanggung, ndak boleh memisah-misah untuk ngasih ingkaran. Maka ngasih ingkarannya atau ngasih negatifnya itu, negatif ini sama dengan ingkarannya. Ingkaran dari P maka Q itu teman-teman cari itu. Berarti sesuai rumus itu P dan ingkaran Q. Jadi negatifnya itu jika Rara tidak belajar dan Rara tidak lulus gitu. Oke, paling itu saya gitu. Nah, kapan ini digunakan? Kapan poin 3 ini digunakan? Setelah teman-teman paham makna-makna kata dan teman-teman bisa memasukkan ke rumus, itu nanti bakal kepake tuh. Contoh nih ya, ada rumus lanjutan tuh kalau misalnya kayak gini. Kalau di kalimat pertama tuh udah pakai positif dan kalimat kedua, pernyataan kedua tuh negatif, pasti hasilnya itu negatif gitu. Oke. Kalau dia tuh universal dan partikular, itu pasti hasilnya nanti partikular gitu. Nah, kalau dia positif, positif universal partikular, berarti udah pasti ini positif partikular itu. Nah, ini kepake gitu. Jadi mungkin teman-teman pengen screenshot dulu, disilakan, atau yang pengen ditanyain disilakan sebelum kita masuk ke soal. Silakan guys.
Kalau ada yang pengen ditanyain atau kita coba lanjut masuk soal? Lanjut ya. Mungkin sekarang masih belum kelihatan. Kita coba lanjut aja. Bahas sih cara lanjutnya. Nah nih, untuk sorry sorry. Jadi kita bakal bahas mungkin 3 soal tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir soal yang bakal kita coba ulik-ulik gitu ya, 2022, 2023, 2024. Nah di deduktif dan induktif itu kadang nggak semua soal bisa kita rumuskan. Jadi abang contohin ya satu satu cara ngerjain untuk soal nomor 25. Dalam beberapa bulan terakhir, diberlakukan syarat bagi penumpang kereta api untuk menunjukkan tiket, KTP, dan surat keterangan sehat kepada petugas stasiun. Titik, Ricky telah membeli tiket kereta api dan merasa dirinya sehat. Oke. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Simpulan tersebut pasti benar, simpulan tersebut mungkin benar, simpulan tersebut pasti salah, simpulan tidak relevan dengan informasi yang tidak diberikan, yang diberikan, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Biasanya abang langsung ulik ya, cara abang ngerjainnya. Ingat, di deduktif induktif, nggak semua soalnya kita bisa rumuskan gitu. Pertama abang bayang ini udah dapat soalnya, kemudian pilah mana sih yang jadi pernyataannya gitu. Biasanya pemisahnya itu titik dalam sampai titik stasiun. Kemudian Ricky sampai titik sehat. Oke, nah simpulan ini udah finalnya nih. Nah nanti kita cek itu udah yang di akhir. Jadi teman-teman fokus ke yang hitam-hitamnya dulu aja. Dalam beberapa bulan terakhir, jadi diberlakukan syarat bagi penumpang kereta api, penumpang menunjukkan tiket KTP, surat keterangan sehat kepada petugas stasiun. Nah, Ricky itu telah membeli tiket dan merasa dirinya sehat gitu. Kesimpulan, berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, ada yang mau coba jawab lu enggak? Kita kasih waktu lah. 21 19 21 20. Silakan jawab di komen boleh, di itu juga boleh. Silakan. Ada yang udah jawab Hmm, yang lain gimana? Oh ya, Bang, enggak lo lihat buku deh. Mungkin bisa saya apa yang Abang sampaikan salah gitu. Nah, nanti teman-teman yang punya buku nanti koreksi saya gitu. Kayak tadi kan Rara koreksi tuh kenapa Fazi bisa salah tuh yang tadi jika maka. Kadang memang ala umum mau segi kok kadang lah lupa gitu ya. Oke, ada yang pengen jawab lagi enggak? Baru satu yang jawab, itu jawabannya bisa jadi ya. Nah, untuk soal Iko, itu ndak ada yang kayak eh ndak ada yang kayak apa namanya ya? Ndak ada yang kayak pakai jika maka gitu. Nah, sulit kita rumuskan.
Nah, kalau soal kayak gitu teman-teman bisa jawab dengan logika, malah lebih capek gitu. Sederhananya Giko, penumpang tuh wajib tuh berapa bulan terakhir ini tunjukin tiket, KTP, dan surat keterangan sehat. Dan ya, artinya kondisi Iko itu sama kayak pesawat gak sih? Kayak kalau kawan-kawan akhir-akhir kepatang pas COVID tuh, itu harus punya surat vaksin gitu. Baru bisa naik pesawat atau beli tiket gitu. Nah, di Ricky kok, ini beli tiket, oke. Dan ini cuma merasa sehat gitu. Oke ya. Jadi kalau dari segi apa yang kita pelajari, kalau dan ini kondisi simpulan itu yang bakal benar kalau dibawa semuanya gitu. Jadi simpulan ini benar kalau andai kata si Ricky ini bawa tiket, bawa KTP dan bawa surat keterangan sehat. Dari merasa sehat saya itu ala aneh gitu kan. Jadi kalau simpulan pasti benar itu kita coret. Karena enggak pastinya benar gini dong kita. Karena di sikon enggak dijelasin apakahnya bawa surat, apakahnya bawa KTP gitu. Kemudian simpulan tersebut mungkin benar, kita keep dulu. Simpulan tersebut pasti salah, ikolah kita salahan gitu kan. Karena kalau salah itu terlalu jauh ya, terlalu terlalu apa ya, terlalu dalam soal iko terlalu terlalu kasar lah nyebutnya. Nah, kondisi yang kita pastikan salah tuh kayak, oh Ricky tuh kalau ndak beli tiket, ndak KTP, ndak punya surat sehat, pastinya tidak dapat menggunakan kereta api. Kayak gitulah logika kalau dia mau dalam soal-soal kayak gitu. Simpulan tidak relevan juga salah, karena itu relevan ya. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Iko bisa jadi E dan B bisa jadi. Nah, kalau teman-teman tanya ke abang jawabannya apa gitu ya. C ini abang masih ragu nih. Oh, A sih jawaban abang gitu kan. Apa sih jawaban abang kalau abang yang jadi siswanya gitu? Wajib nih tiket, KTP sama surat sehat. Nah, si Ricky udah beli tiket dan cuman merasa sehat. Sehingga dia dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Nah, abang jawabnya antara E dan B. Tapi cuman milih, milih satu ya. Apakah mungkin benar? Iko menurut abang tidak mungkin ya. Agak terlalu tinggi. Jadi kalau boleh Wak, menskalakan ya. Ranking satunya tuh di kebenaran tuh option A, ranking duanya Iko, terus ranking tiganya tuh Iko, ranking empatnya tuh tidak relevan Iko, dan ranking lima itu tidak nilai. Nah, abang jawab tuh E gitu. Karena ndak, rasanya ndak cukup C kita. Tapi ini jawabannya tuh antara E, kalau ndak B, kalau ndak C. Dari yang lain, bah. Dari buku A jawabnya. Halo guys, Bang, A jawabnya Mit? di buku jawabannya bang. E ya. Ya bang, Tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. ya bang. Ah, oke. Karena situ Ricky cuma merasa sehat bang, tidak dia memiliki surat keterangan sehat. Oke. Oke, kira-kira dari kawan-kawan terima nggak sadunya jawaban kau? Atau ada yang punya pemikiran lain? Atau kita coba next ke soal selanjutnya? Lanjut ya, lanjut. Yang lain, Wah. Iko paling cuman make konsep Iko saja gitu. Yang teman-teman paham saya gitu, makna dana gitu. Yang Iko, nah yang Danika. Jadi paham pemakaian dan saya gitu. Kenapa Bang milih milih A sih milih yang E? Karena emang rasanya nggak cukup saya gitu. Bukan yang mungkin benar gitu.
Oke, kita coba lanjut ya untuk nomor 26 gitu. Mungkin teman-teman bisa kerajaan dulu ya. 21, 26, 21, 27. Silakan. B, Bang. Ada yang lain? 21, 27 masih ada waktu. Sama, Bang. Rara apa jawabnya, Rah? Yang 26. Yang untuk 26, ini soal nih, mengonsumsi sayuran memberikan banyak manfaat. B juga kayak Bang. Mengonsumsi sayuran memberikan banyak manfaat bagi manusia, titik. Oke, itu pernyataan satu. Dokter menyatakan bahwa anak-anak cenderung tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Kalimat dua itu dokter menyatakan bahwa anak-anak cenderung tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Matakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat dokter tersebut? Baik kah? Jadi kayak ini masih belum masuk juga ke rumus itu. Konsumsi sayuran berikan banyak manfaat bagi manusia. Oke, sayuran banyak manfaat. Perhatiin Mbak cara Bang Rajan ya. Kemudian dokter menyatakan bahwa anak-anak cenderung tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Jadi dokter nyatain nih, kalau anak-anak tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat dokter tersebut? A. Anak-anak lebih memilih makan daging daripada sayuran. Oh enggak. Kalau yang ditanya yang memperlemah, berarti yang kita cari itu lawan dari ini. Lawan dari anak-anak tidak suka sayur karena rasanya tidak enak. Nah, lawannya gitu. Udah pasti eh anak-anak tidak suka sayur karena tidak enak. Nah, ini karena jika makan ya. Karena. Oh iya, ada asalnya gitu. Kira-kira. Nah, ini yang kata abang ini tadi ya. Eh, dalam kalimat tuh bisa jadi bukan bahasanya itu jika maka. Bisa jadi apabila, bisa jadi koma, bisa jadi maka, karena gitu. Nah, kalau di soal ini, karena gitu kan. Penghubungnya itu karena. Anak-anak tidak suka sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Kira-kira ma yang lebih, ma yang lebih dulu gitu. Anak-anak tidak suka sayuran atau anak-anak karena rasanya tidak enak gitu. Teman-teman cari asalnya, kemudian cari hasilnya. Kalau menurut abang, menurut asalnya itu rasanya tidak enak, baru hasilnya itu anak-anak tidak suka sayuran. Berarti yang asalnya yang kita kedepanin gitu. Berarti yang R ini baru kita ubah ke jika maka. Maka S. Nah di sini tuh wait, karena. Nah dapat ini baru apa sih lawannya gitu kan? Lawan yang memperlemah berarti kan lawannya gitu. Berarti kita cari tuh R maka S lawannya tuh A gitu. Ada tiga tuh bentuknya. Oh, Barasi tadi sesuai rumus. Ada cie. Ingkaran dari P maka I itu P dan lingkaran Q gitu kan. T disiko R dan lingkaran S.
Berarti rasanya tidak enak dan anak-anak tidak suka gitu. Kurang lebih kita cari tuh option dari A sampai E yang mendukung atau yang mengarah ke mari gitu. Anak-anak lebih memilih makan ergo sih tadi. Rasanya tidak enak ya. Rasa karena anak-anak tidak suka sayuran. Rasa tidak enak, tidak 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 makan sayuran. Berarti ko R, Iko S. Oke, anak-anak lebih memilih makan daging daripada sayuran. Tak terbalik-balik, balik-balik apa aja dia? Terbalik-balik konsep aja dia. Anak-anak lebih memilih makan daging daripada sayuran. Apakah ini memperlemah? Sedangkan di Siko anak-anak tidak suka sayuran, malah Iko lebih mendukung gitu kan. Berarti Iko salah ya. Saat ini banyak produk olahan sayuran yang digemari oleh anak-anak. Memperlemah pernyataan enggak? Ya, itu masih atau kita masukkan ke memperlemah. Karena dokter bilang anak-anak tidak suka sayuran karena rasanya tidak enak. Nah, di B kok dia bilang banyak produk olahan sayuran yang digemari oleh anak-anak. Oke, yang C akan lebih bermanfaat bagi orang dewasa, aku tidak jaleh kedua. Yang D, orang tua menggunakan berbagai cara agar anak-anak mereka mau mengonsumsi sayuran. Yang E, kandungan gizi di dalam sayuran akan berkurang jika dimasak terlalu lama. Yang E juga enggak. Yang D, kita keep dulu. Orang tua menggunakan berbagai cara agar anak-anak mereka mau mengonsumsi sayuran. Nah, Eko masih mendukung pernyataan dari dokter yang bilang anak-anak tidak menyukai sayuran gitu. Nah, itu makanya jawabannya B gitu. Nah, sampai Siko kita masih belum pakai rumus loh ngerajarnya gitu. Oke, kayak bahaya. Abang dilema lo kadang tiap ngajarin deduktif dan induktif gitu. Kalau soal-soal yang kayak gini ya, yang simpel-simpel kayak gini, teman-teman bisa langsung jawab saya gitu. Nah, kalau nggak ada yang kita tanyain, kita coba lihat untuk soal Nikel gitu. Disilakan ya. Ini masih dua soal UTBK tahun 2022. Silakan guys. 2133, 2134 lah ya. Ada yang ada Pak? C Oke bang. bang. Oke, yang lain kira-kira lah. Siswa yang tinggal di asrama punya kemandirian lebih tinggi daripada yang tinggal dengan orang tuanya. Sip. B, nyatain. Siswa yang tinggal dengan orang tua lebih percaya diri daripada yang tinggal di asrama. Sip. Kemudian, survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Nah, logikanya teman-teman harus dapet kok. Jadi, setelah pendapat A yang bilang tinggal di asrama punya kemandirian yang lebih tinggi dari orang tua, terus ada pula B yang bilang siswa yang tinggal dengan orang tua percaya dirinya lebih tinggi daripada yang tinggal di asrama. Nah, Eko dua hal yang beda ya. Ada kemandirian satu, ada percaya diri. Yang kalau tinggal di asrama pasti dia lebih mandiri daripada orang tua, tapi kalau yang tinggal dengan orang tua pasti lebih percaya diri dibanding di asrama. Terakhir, di soal dikasih tahu
kalau ada survei nih nunjukin bahwa remaja yang percaya diri, oke, memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Oke, jadi remaja yang percaya diri katanya pasti punya kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Nah, dari hasil survei, kira-kira kondisinya ke pernyataan si A dan si B itu mana yang paling tepat daripada opsi A sampai E gitu. Apakah dia memperkuat pernyataan A hasil surveinya? Karena survei itu guys, logikanya gitu, kayak anak-anak yang E. Oh, menarik, ada yang beda ya. Eh, jadi kan survei itu hasil dari kumpulan yang kita compile, ada anak-anak yang ada si A, ada si B, si C, si D yang ngomong sesuatu, nah terus nanti dikumpulin nama survei, surveinya bikin hasil, nah nanti baru diinterpretasiin. Nah ini hasil interpretasinya gitu loh. Saya beda sadanya gitu, ada yang C, ada yang E, yang B gitu. Nah paling nanti kita balikin ke buku ya, tapi Bang coba bahas dulu A, B gitu kan. Nah terus ada hasil surveinya. Apakah dia memperkuat pernyataan A? Pernyataan A itu bilang yang tinggal di asrama memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang tinggal dengan orang tuanya. Sedangkan di Siko, survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Iko ndak ada yang Iko dilema loh gitu. Kayak si A bilang mandiri, oke kan? Mandiri kalau tinggal sama asrama dibanding orang tua. Nah, si B bilang percaya diri yang tinggal orang tua daripada asrama. Nah, ini bertebalikan. Sulit awak menyimpulkan, mendukung sia gitu. Kalau hasil surveinya itu bilang, oh, anak yang percaya diri memiliki kemandirian. Berarti kok mandiri? Yang percaya diri. Jadi, anak yang percaya diri itu lebih mandiri kok dibanding anak yang tidak percaya diri. Nah, baca caranya tuh. Jadi kira-kira eh yang kalau kita bawaan ke pernyataan A, itu ndak relevan gitu loh. Kayak harusnya ya, kalau hasil surveinya tuh di Psiko Ortu dan di Psiko Asrama, itu mungkin kita bisa bilang memperlemah pernyataan A gitu. Makanya kayak memperkuat kok abang ndak ngerti lo ya, karena beterbalikan gitu. Makanya kok ndak ada abang, memperkuat pernyataan B juga ndak ada abang, memperlemah juga ndak, memperlemah juga ndak, dia abang malah E gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di kunci jawaban A gitu. Mit, coba lihat di buku Mit nomor 22. Kira-kira jawabannya Di dua C kalau di buku bang. apa jawabnya? C bang. C. Ya. Alasannya Mit. Eh, alasannya, survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri memiliki kemandirian lebih tinggi daripada yang kurang percaya diri. Berarti bahwa kepercayaan diri berhubungan positif dengan kemandirian. Oleh karena itu, jika siswa yang tinggal dengan orang tua lebih percaya diri, mereka mungkin juga memiliki kemandirian yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan pernyataan A. Jadi, hasil survei ini memperlemah pernyataan A karena hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa yang lebih percaya diri menurut B adalah mereka yang tinggal dengan orang tua, cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Itu gitu bang, begitu bang. Oke. Jadinya bilang kalau yang
Ortu yang pernyataan B itu yang percaya diri, tinggal ortu dibanding asrama gitu kan. Oh Ya, iya iya. merujuk Oh survei iya kalau paham. gitu. Astagfirullah. Sorry sorry guys. Jadi kok kayak digabungnya gitu loh. Jadi kan yang B kok gini ya. Wait. Kan kalau yang berdasarkan B itu kan dia nyebutnya gini. Anak bakal lebih percaya diri kalau tinggal dengan ortu daripada asrama. Jadi kita bisa anggap yang si ortunya kok kita bawaan ke si A itu pasti lebih percaya diri ya dibanding yang asrama tidak atau kurang pede. Oke kan? Nah, jadi si A kok kalau lah gabung dengan si B hasilnya gitu. Mandiri, anak lebih akan mandiri kalau yang kurang percaya diri dibanding anak yang percaya diri. Nah, sedangkan hasil survei lah ngatain yang sebaliknya gitu. S itu mandiri, pede, dan tidak pede atau kurang pede. Nah, makanya perjawabannya itu memperlemah pernyataan A. Atau nih, kalau A bawaan ke yang si B, kenapa nggak ke si B kita anggap pernyataannya Bang? Kita cek pernyataan, karena nggak bisa. Karena hasil survei itu yang jadi parameter tuh mandiri. Makanya kita bawa ke si A. Karena B itu parameternya percaya diri gitu. Ada yang pengen ditanya enggak untuk soal nih? Paham sadonya? Pamit. Oke, oke. Coba bang. Nah, untuk yang tahun 2022 itu nanti abang kirimin soalnya kurang lebih tipe soalnya kayak Iko adanya. Memperlemah, terus mana sih yang memperkuat simpulannya gitu kan. Mana yang itunya dan sebagainya gitu. Beda sama UTBK 2023. Nah, UTBK 2023 Iko baru mulai pakai rumus. Seru gak? Nah, coba teman-teman kerajon dulu deh yang Iko. Wait, tak masukin dulu. Hmm, hmm, hmm. Kalau ada yang ragu langsung tanya aja ya. Oh, yang nomor sampai 2. Silakan. Semenit ya. Nah, itu baru kok tipe soal yang lah bisa pakai rumus yang kayak Abang sampein tadi. D, Bang. Oh, yang lain? Misalnya ya, kayak yang Abang ngajarin tadi. Iko udah jelas nih onggok-onggoknya. Ini pernyataan satu, kemudian ini pernyataan dua. Kemudian sebagian ini partikular. Oke. Paket tidak sampai ini negatif. Kemudian perhatiin apabila ini kata hubungnya apabila teman-teman identifikasi mana yang asal, mana yang hasil. Apakah paket tidak sampai itu merupakan asalnya atau tidak mengendarai mobil ekspedisi itu asalnya gitu. Menurut Abang, Iko, kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi itu asalnya baru paketnya tidak sampai gitu. Berarti mobil ya, mobil tidak mengendarai mobil, maka paket tidak sampai.
kita balik gitu kan. Kemudian kedua lah ya, untuk pernyataan dua. Kurir bertindak demikian. Kira-kira yang bertindak demikian kok kondisi yang ma gitu. Apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang gitu. Nah, bertindak demikian eh kira-kira itu bahasa demikiannya itu ke mereferensi kemana gitu. Apakah ke paketnya ataukah ke si kurirnya? Tentu ke si kurirnya gitu kan. Berarti kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi apabila tidak gitu kan. Berarti ini wak ganti kok terampil mengendarai mobil angkutan barang gitu. Nah, kemudian teman-teman identifikasi di siko apabila oke kan. Kemudian perhatian ingat masih yang asalnya kemudian mas hasilnya gitu. Asalnya tuh apakah inyo tidak mengendarai mobil ekspedisi ataukah inyo tidak terampil mengendarai mobil? Tentunya tidak terampil loh gitu. Tidak terampil. Jadi inyo tidak pandai bawa oto gitu kan, tidak terampil. Baru kemudian dia tuh tidak tidak sih, tidak aku tidak bawa mobil. Nah, tidak mobil, Iko tidak sampai, tidak pakai. Nah, di Siko, perhatian, Iko pakai tidak, pakai tidak, pakai tidak, pakai tidak. Udah bisa kita rumuskan nggak? Nggak bisa, karena rumus kita tuh beberapa kali tuh ini, kalau kondisinya tuh luruh kayak Giko, kayak gini. Jadi apa sih yang paling bisa kita rubah? Berarti teman-teman ngerubah-rubah bentuk dulu. Nah, bentuk yang tidak-tidak nih, apa sih yang bisa kita rubah? Lihat di rumus yang, nih ya, highlighter yang rumus ini. Wait, sorry. Teman-teman tuh bisa ngerubah yang ini. Jadi yang tidak Q, tidak P, itu bisa kita putar balikkan. Putar balikkan dengan kondisinya tuh supaya dia jadi positif. Jadi teman-teman balikkan nih. Jadi dari yang awalnya tidak M, maka tidak P, kemudian tidak terampil, tidak T, maka tidak M. Teman-teman balikan. Berarti ikoko ini teman-teman bawa ke sini, berarti tidak M, maka tidak P ini itu bakal sama dengan, perhatian ya, bakal sama dengan P maka Q. Teman-teman balikin P maka M. Nah ini juga maka lingkaran M itu akan sama dengan M maka T. Nah, baru tuh bisa kita rumuskan. Nah, lalu lurusnya kan bentuknya. Maka kesimpulan waktu P maka T. Nah, perhatian lo ke soal kok. Kira-kira kondisinya tuh teman-teman, wait. Oh, 5%. Soal kita tuh kalau yang di atas ini partikular, berarti yang bawah nih udah pasti partikular, maka soal partikular ini kan bahasanya ya, dia pakai sebagian. Maka jawaban kita itu juga sebagian. Ini sebagian, ini sebagian, ini sebagian. Oke kan, bisa jadi gitu. Kemudian harusnya tuh kesimpulan kita tuh gini, paket sampai dan jika paket sampai maka apa namanya? Sopir terampil gitu. Tapi kalau teman-teman perhatian ya, kalau di atasnya itu udah negatif konotasinya, di bawah ini juga negatif, maka hasil kita tuh di kesimpulan itu juga negatif. Maka kalau untuk merubah ke negatif, teman-teman balikin. Berarti tidak terampil, maka tidak paket. Berarti sebagian paket, sebagian kurir eh tidak sampai, sebagian kurir yang tidak terampil, maka sebagian paket tidak
sampai. Nah, karena di psiko kata hubungnya itu apabila semua, apabila, 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 apabila. Nah, apabila tuh beda sama jika maka teman-teman perlu balikin. Berarti ingkaran P apabila ingkaran T. Nah, ini nih hasil kita. Sebagian paket tidak sampai, ini sampai salah ya. Kalau dia sampai, harusnya di sini nih juga terampil. Karena ini sampai tapi tidak terampil, oke salah. Kemudian kurir terampil mengendarai mobil apabila ini udah salah. Kalau di apabila harusnya paket tidak sampai. Kurir tidak terampil mengendarai apabila ini juga salah. Sebagian paket tidak sampai pada apabila kurir tidak terampil. Nah, jawabannya itu D. Nah, yang lain, Mbak. Ngerti enggak? Sama deh jawabannya. Kayaknya teman-teman pasti punya cara yang singkat ya. Tapi emang lebih lebih senang cara yang bahas ini namanya. Lebih senang cara yang kayak gini. Tahu turunannya itu dari mana gitu. Atau ada yang pengen jelasin cara yang lebih gampang, lebih easy lah. Tapi teman-teman tahu ya atau ngerti kan cara pemakaian rumus gitu. Kalau kita bawaan ke soal-soal yang kayak gitu. Ada yang pengen ditanyain, guys? Nah, di tahun 2023 itu tipe soal udah mulai semua yang pakai rumus. Nih, coba teman-teman perhatiin ya. Selain tipe yang kayak gini tuh ada pula tipe yang kayak gini. Berarti ini udah ndak ada yang pengen ditanyain. Masih masih kuat, masih lanjut atau dicukupkan? Masih kuat, Met? Masih bang. Oh, karena kan kalau abang ya, kalau mati pun gini, kayaknya abang bakal main HP aja gitu. Kalau teman-teman pengen masih lanjut, mungkin kita bisa masih diskusi kok soal-soal yang 3 tahun keluar kayak A. Dan mungkin saya kita bakal memprediksi di tahun besok tuh kayak A, tahun kini itu gitu. Lanjut bang. Lanjut. Yang lain, santai, Met. Kira awak berdua saya meraja. Den masih lanjut, Den? Rara tadi mau ngomong masih lanjut atau kita udahan ya? Eh, Masih kayaknya lanjut mungkin sih yang bang. lain kalau mau lanjut boleh Bang, tapi Dina izin keluar duluan ya Bang. Oke, oke, Ada boleh, Den. laprak Bang. Ya Sip, sip, Bang. lanjut. Terima kasih ya Bang. Ya, mari. Kalau Rara masih lanjut sih bang, cuman ini kan baru saat dari pilek, palingan nanti HP-nya, nanti matanya gak bersahabat, yang matiin HP adik palingan. Oke, oke. Paling kita nanti coba maksimalin sampai itu ya, sampai dua tahun 2024. Kita kejar sampai tahun 2024 gitu. Oke, ini yang tahun yang soal masih tahun 2023. Ini masih pakai rumus nih, seru nih. Ya, disilakan.
Ada yang udah dapat? C, Bang. C, C, C. Yang lain Iya gimana? bang. C lo, men. Iya bang. Nah, perhatiin ya. Yang kalimat satunya nih ya. Sampai itu kita main coba lebih cepatin aja ya. Terus kalimat dua ada ini. Manakah simpulan yang paling benar gitu. Ini benar. Beda nggak jawabannya? Bang, oke Zak. Nih seru nih kalau udah beda. Zak nih si Acik, Komit. Zak nih siapa Iya Zak? bang, Aci, bener bang. Acik. Iya bang, Mantap. Nah, yang untuk kalimat pertama, itu teman perhatian ya. Semua ini universal. Oke ya. Kemudian kalimat kedua, itu beberapa. Berarti itu dia partikular. Udah pasti jawaban kita tuh partikular. Nah, kalau dipasangin ya, semua sama partikular, harusnya partikular gitu. Berarti sebagian, 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 sebagian. Oke, benar semua. Kemudian semua mobil terparkir di depan pertokoan memiliki bak terbuka dengan terpal penutup. Beberapa mobil yang memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya digunakan petani untuk menghasil hasil panen gitu. Jadi mobil yang terparkir di depan, parkir depan memiliki bak terbuka. Bak terbuka, iko bak pickup dah sih namanya. Jadi auto yang di muko tuh gitu kan. Yang terparkir di depan itu auto pickup yang ada terpal gitu. Kemudian beberapa mobil yang memiliki bak terbuka dan terpal penutup, artinya pickup terpal lah, digunakan untuk ngangkut hasil panen. Berarti udah pasti nih kalau dalam yang lurus-lurusnya ikut coret, berarti mobil yang terparkir di depan sebagian digunakan untuk petani ngangkut panen gitu. Parkir, panen. Nah, jadi guys, sesimpel itu gitu. Kalau pakai rumus gitu kan. Kalau dalam bahasa abangnya itu hal yang berulang itu nggak boleh ada di kesimpulan. Udah simpel saya gitu. Asli yang di pernyataan pertama nih yang berulang dengan pernyataan kedua. Perhatian di pernyataan kedua tuh ada istilah mobil parkir dan ada istilah bak terbuka dan terpal penutup. Oh, di pernyataan dua ada loh. Berarti nggak boleh ada bahasa itu gitu. Kayak tanpa terpal tertutup, ikon nggak boleh ada di kesimpulan. Bak terbuka terpal penutup nggak boleh ada. Bak terbuka kok nggak boleh ada, bak terbuka kok nggak boleh ada. Yang C, mobil yang terparkir di depan digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Maka jawabannya C gitu. Nah, ini soal yang paling simpel dari penggunaan rumus. Harusnya soal ini yang paling pertama kita bahas gitu. Tapi kita langsung ke soal yang sulitnya tadi gitu. Ada yang pengen ditanyain enggak sebelum kita lanjut? Guys, yang rasanya nggak ngerti itu tanyain aja. Nggak ada lagi momen kita bahas materi ini gitu. Jadi nggak ada salahnya kita diskusi dan nggak ada yang bakal ngetawain. Andai kata ada yang malah nanti kalau ada yang ngetawain kita marahin ya. Oke, ini masih tahun 2023. Ini yang pasti benar. Kita coba ganti ya. Yang, yang pasti benar nih lumayan. Oh, ini deh 52. Lumayan lumayan gampang. Tapi kalau mungkin benar seru kayaknya nih. Oke guys, yang pengen ditanyain, kalau nggak ada, coba kerjain yang nomor 52. Silakan.
B bang. Yang lain gimana guys? Jadi udah mulai kan ke arah rumus di 2023. Kita nggak tahu ya yang 2024 cak mano gitu. Nah biasanya itu nggak terlalu jauh beda dibanding tahun sebelumnya. Oh, oh sorry. Amit aja ya Mit, nomor 52 Mit. B bang. B. Ya bang. Kalau sama-sama sih kalian loh. Berarti udah paham ya. Keren-keren. B bang, oke C. Mantap Puncak C. Puncak Gunung Z merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara X titik. Oke, semakin tinggi puncak satu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut semakin sedikit. Oke. Yang paling mungkin benar, puncak Gunung Z merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara X. Jadi ZCO jenis gunung yang ada di negara X. Berarti udah pasti Gunung Z kok seketek oksigennya, gitu enggak sih? Berarti Gunung Z lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Bisa jadi kadar oksigen di puncak Gunung Z dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Bisa jadi ya. Latihan pernafasan yang intensif akan membantu seorang pendaki mencapai puncak Gunung Z. Bisa jadi kadar oksigen yang menipis di puncak pasti disebabkan suhu udara yang dingin. Itu enggak deh bang ya. Karena enggak ada disampaikan suhu ini gitu. Atau masih kita keep bisa jadi juga sih. Tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Nah, ini yang nggak benar ya. Karena dia nggak ada nyebut Gunung Z. Nah, di antara keempat yang mungkin benar ini, kita nyari nih, mana yang paling mungkin benar itu. Kalau dari soal ini gitu kan, puncak Gunung Z merupakan puncak tertinggi di negara X. Kemudian semakin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut semakin sedikit. Udah pasti kesimpulan kita berhubungan Z ini kadar oksigennya itu sedikit di antara gunung lainnya ada di X itu. Jadi mendaki gunung Z lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Oke. Kadar oksigen di puncak gunung Z dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Oke. Latihan pernafasan yang intensif akan membantu seorang pendaki. Oke. Kadar oksigen pasti disebabkan suhu udara yang dingin. Oke. Nah, yang berhubungan dengan konteks soal, icon tidak ada berhubungannya. Karena kita tidak ada bahas tentang kelelahan. Mungkin bisa jadi ya. Pendaki kok juga pernafasan intensif juga bisa jadi. Oksigen kok suhu udaranya bisa jadi. Tapi yang paling mungkin tuh itu B. Jadi kayak Z kok udah pasti kadar oksigennya tuh kita bermain sama ketinggian. Makanya di di option yang cuman bahas puncak Gunung Z dan ketinggian itu cuman B gitu. Kan jawabannya itu B. Oke, masih kita sama tanyain. Ada yang pengen ditanyain atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke. Oh, banyak. Banyak yang tahun 2023 soalnya. Oh, ini ada ya soal yang unik. Nomor 58. Wait.
Oke, paham semua ya? Lanjut nomor 58. Coba guys, ini tipe soal yang lain memperkuat. Tapi kok pakai rumus yo? Bisa aja pakai rumus. Seru ya. Tapi jangan dipasang pakai rumus saya kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Oke, ada yang udah jawab. C bang. Yang lain, Dinda nggak jadi. Oh ini Dinda yang lain ya? Atau masih Dinda yang tadi? Kantor Perdagangan Daerah A memberitahukan bahwa permintaan terhadap jahe dalam triwulan, masih yang tadi bang. Daerah A mengatakan bahwa permintaan terhadap jahe terakhir meningkat cukup tajam karena banyak masyarakat yang mulai kreatif dalam membuat minuman herbal untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat berita dari kantor perdagangan daerah A? Paling singkatnya itu teman-teman tinggal cek saya. Oh ya, salut buat Dinda yang masih bertahan ya. Karena abang bisa pastiin kurang lebih soal PU besok soalnya kayak gini semua. Jadi kalau teman-teman udah dapat cara ngerjain, cara atau Dinda yang udah pernah coba yang di tahun kemarin pasti udah kebayang ya kayak mana soal PU ya. Paling nanti diotak-atik sama soal deret dikit, penyajian statistik dikit. Nah, selebihnya tuh bakal kayak gini saya gitu. Kayak Giko saya gitu. Yang memperkuat berita dari, jadi dia nanya, eh, teman-teman cek saya dari A sampai E, kurang lebih mana yang memperkuat pernyataan dari kantor perdagangan A. Yang disampaikan itu nih, permintaan terhadap jahe meningkat. Permintaan meningkat cukup tajam karena banyak masyarakat yang mulai kreatif dalam membuat minuman herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi dialah kreatif buat herbal untuk ningkatin kekebalan tubuh. Karena permintaan ini, sehingga permintaan terhadap jahe itu naik tajam, naik. Sejak dahulu, minuman herbal sangat disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Secara umum, semua jenis tanaman obat juga mengalami peningkatan permintaan. Manakah pernyataan berikut yang jika permintaan aja deh, karena banyak masyarakat yang mendekati dong. Oh, ini ya. Eh, Sejak dahulu, minuman herbal sangat disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Oke, secara umum, semua jenis tanaman obat juga mengalami peningkatan permintaan. Hmm, Jumlah pembuat minuman herbal pada teh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dari dahulu, konsumsi jahe selalu tinggi karena banyak produksi komunitas jahe pada daerah A setiap periode selalu meningkat. Oke, kira-kira jawabannya A yang memperkuat permintaan terhadap jahe naik karena belakangan masyarakat kreatif membuat minuman herbal untuk kekebalan tubuh gitu. Berarti kurang lebih eh C bang bisa dilihat dari waktunya bang. Bisa dilihat dari pernyataan waktunya. Pernyataan waktu jahe triwulan terakhir meningkat cukup tajam. Triwulan terakhir meningkat cukup tajam karena banyak masyarakat yang mulai kreatif dalam membuat herbal. Jumlah triwulan ini lebih banyak dibandingkan triwulan lalu. Oh, oke oke oke. Bisa ya? Kita keep ya?
benar-benar. Sejak dahulu, minuman herbal sangat disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Secara umum, semua jenis tanaman obat juga mengalami peningkatan permintaan. Jahe herbal tahun lalu dari dulu kondisi jahe selalu tinggi karena banyak produsen minuman herbal. Produksi komoditas jahe pada daerah A setiap periode selalu meningkat. Yang memperkuat pernyataannya katanya Bang berarti C kan Bang? Oh, oke oke, benar kata Amit ya. Kalau ikut triwulan lalu, berarti yang triwulan telah sebenarnya Bang cukup lama juga untuk mencari tahu ya. Mungkin karena sifat ya, sikap Abang yang terlalu mendewakan rumus gitu. Jadi ketika ketemu soal yang butuh logika kuat gitu kan, kadang tak terbayang deh Bang gitu. Di jumlah pembuat minuman herbal pada triwulan ini lebih banyak dibandingkan triwulan lalu. Sip. Dari dahulu konsumsi jahe selalu tinggi karena banyak produsen herbal. Aduh, kita kayaknya kan lama-lama ya, nggak terkawal ya. Ya, jawabannya C ya. Ada yang pengen ditanyain? Penjelasannya minuman herbal sangat disukai. Kok nggak ngaruh lah ya. Secara umum semua jenis tanaman obat juga mengalami nggak ngaruh juga. Jumlah peminum minuman herbal perdana lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dari dulu ke sini. Ikon tidak memperkuat ya, karena dari dahulu ya tidak memperkuat. Ya. Pada daerah A, kan tidak ada kita tidak pakai daerah. Makanya yang lebih memperkuat tuh kita main di waktu ya. Karena Eko bahasnya di waktu tadi, triwulan terakhir. Oke, singkat C, mungkin kita coba lihat soal 2024 kayak kebanyakan. 2023 kebanyakan kayak gitu kok. Banyak soal 2023 kayaknya Rabang Raso soalnya kayak gitu sih adanya. 2024 patanglah kita bahas di soal-soal. Nah, itu tipe soalnya sama. Tipe soal sama kayak yang soal 2023. Oke. Ke Bang coba screenshot ya ini nomor. Mungkin ini soal terakhir yang kita bahas ya. Kalau nggak rancak loh kalau lanjutin kayaknya. Oke, silakan guys. Yang mau jawab. 2024 tipenya sama kayak 2023. Ini abang cukup kasih waktu lumayan panjang ya, supaya kawan-kawan bisa jawab. Abang harap di soal terakhir kok kayak Airin, Bagus, Bila, Naila, Rara, Salman, Salsa, tanpa nama, sama Cik. Coba bahas gitu. Nanti baru kita sesuaikan gitu. Jawab saya, salah nggak salah. A, Hamid A, Dinda A. Rara apa Ra? Cik, apa Cik? Abang, oke nih. Oh, udah mulai keren nih lah. Aci lalu, abang. Abang, oke Ra. Eh, yang lain cak mana? Bang, masuk lagu. Kasih apa namanya? Salsa, Nabila, Airin, aja nih. Komen saya boleh. Di saat itulah dingin rindu saling
Abang, oke. Oke, semua itu universal, beberapa partikular, berarti udah pasti jawaban itu partikular. Partikular, 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 partikular. Yang tampil memiliki keterampilan dalam memainkan gamelan. Beberapa penari yang mahir memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah. Skip. Masih yang berulang itu tidak boleh muncul di jawaban. Ini pernyataan satu, pernyataan duanya ini. Pernyataan satu ada tampil pentas seni, kemudian ada penghubungnya tuh memiliki ini gamelan. Kemudian kalimat kedua, penari yang gamelan katanya mampu nyanyiin lagu daerah. Berarti gamelan nggak boleh masuk nih di jawaban kita. Beberapa penari tradisional pentas seni mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dibandingkan penari lainnya. Kita keep boleh. Memiliki keterampilan ini nggak boleh karena gamelan nggak boleh masuk. Gamelan nggak boleh masuk. Gamelan nggak boleh masuk. Beberapa penari latar bukan merupakan penari tradisional di pentas seni kota X. Penari latar bukan merupakan kok penari latar sih? Mana pennya kok? Di pentas seni kota X. Ini enggak salah ya yang jawabannya. Jadi yang untuk wait, abang coba share yang lainnya. Nih, nih, kawan pengen lihat. Nah, itu yang untuk tahun 2024 itu mulai dari nih. Nah, itu kurang lebih soalnya tuh kayak rumus-rumus. Kayak kalau teman-teman paham, insya Allah kok. 2024, 2024. Kalau teman bisa nanti pernyataannya, baru nanti teman-teman cari jawabannya apa gitu. Oke ya. Insya Allah nih, di tahun 2005 itu emang kebetulan pasti yakin soalnya nggak jauh dari itu gitu. Oke guys, sebelum ditutup, ada yang pengen ditanyain, didiskusin, atau kita sudahkan? Ada yang ditanyain, Mep? Tidak ada doang. Oh, siapa ya? Naila, paham Naila? Insya Allah paham bang. Yang kawan yang beli mau tadi jadi join kak lah. Baduo, Batigo yang joinnya bang. Ya saya tuh yang tanpa nama aku ya sama Salman. Bukan, yang salsa sama Salman bang. Salsa. Oh, oke oke. Nah nanti andai kata kawan-kawan masih nggak paham, bisa diskusiin di grup saya. Nabila nih. Oh Nabila. Oke ya. Kurang lebih seru tuh di penawaran umum tuh. Jadi besok Aceh ngecek Cek. Halo ya. Jadi besok pas ketemu soal yang dari nomor satu tuh jangan dilingkawi, langsung saya kerajuan. Teman-teman ada triknya, nggak tahu itunya pelancar, pedalam saya bang-bang soalnya gitu. Semangat saya dan insya Allah bisa kok. Oke ya, tak tutup lagi. Terlebih terkurang kami minta maaf. Sampai ketemu besok pas jam 9. Tapi nantilah bang kabarnya abang sampai beralek mantan bang. Boleh sempat dia bang kajian ke kumpul ya tabah. Terlebih terkurang bang minta maaf. Abang akhiri sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Dah. Assalamualaikum. Dah.
Guys.